Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Zudi dan teman-teman. Saya Afi Maulida Zain, NIM 18140030 dari kelas retorik PGMIF. Pada malam hari ini saya akan mewawancarai Ibu Umi terkait dengan pro dan kontra pembelajaran daring sesuai dengan artikel yang sudah saya cari. Silakan Ibu Umi perkenalkan terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Ya, nama saya Ibu Umi Haniin. Saya mengajar di salah satu SMP, mengajar pendidikan agama Islam. Baik, jadi Ibu Umi ini adalah guru PAI di salah satu SMP. Nah, Bu Umi, terkait dengan artikel yang saya berikan kepada Ibu tadi, itu penjelasannya terkait bagaimana pembelajaran daring di sekolah, pro kontranya dari segi guru maupun dari segi siswa. Nah, menurut Ibu, bagaimanakah, apakah di sekolahan Ibu itu juga seperti itu, kasus-kasus daring ya, pro kontra daringnya? Silahkan Ibu berceritakan. Ya, terima kasih waktunya. Selama ini kami, ya, pembelajaran daring ini istilahnya ya dianggap enak juga, nggak enak, susah juga, ya semacam itu. Ya, seperti sekolah kami sudah bermusyawarah bagaimana agar pembelajaran ini sampai kepada anak, ya, sampai kepada anak. Nah, terutama di lingkungan kami, ya, ini lingkungan yang mewah, mepet sawah, melas, mepet alas. Untuk pembelajaran anak-anak yang ada di atas sana, ini rata-rata jaringannya susah. Sinyal Ya, susah sinyal. Ya, kita sudah musyawarah dengan teman-teman guru, ya, kepala sekolah, memberi pengarahan entah bagaimana cara guru ini menyampaikan materi jika anak istilahnya tadi jaringan, ya, tidak sampai, ya, kami disuruh untuk datang, ya, ke rumahnya. Untuk beberapa anak, 5 anak atau 10 anak yang terdekat itu belajar satu tempat, ya, agar nanti, ya, bisa sampai di mana anak tadi menyerap daring tadi, materi lewat daring. Ya, jadi kalau anak tidak mengerjakan, saya harus turun, ya, ada 3 kilo, ya, naik turun, ya, ini di wilayah kami untuk anak itu belajar apa tidak. Kemudian saya juga berjumpa dengan orang tuanya, ya, saya komunikasi, gimana ya Bu, anak-anak ini kok nggak mengerjakan tugas. Loh Bu, sejak pagi itu sudah berangkat izin, ya, mengerjakan tugas, katanya ya cari sinyal. Loh, ternyata, ya, setelah ibu saya tanya, ya, saya datangi tempat itu, saya cari anaknya, loh, itu malah nggak belajar, malah ya bawa HP, juga minta paketan, pametnya belajar kelompok, tetapi itulah sulitnya. Ibu taunya diminta uang, pamit pakai seragam, belajar kelompok, tapi tidak nyampe. Ya. Bahkan ada yang sampai 1 semester pun tidak mengerjakan sama sekali. Ya, setelah itu saya datangi lagi, ya, dengan jalan yang susah lah. Ya, ternyata anak tadi malah sudah bekerja di Surabaya, ya, di pabrik sambel, ya, pabrik sambel itu katanya, ya, sudah saya berkali-kali ngomong Bu, ya, tidak usah anak itu disuruh mencari uang, ya, usia belajar, ya, harus diawasi, ibu harus sabar dalam membimbing putrinya. Jadi kami nanti kalau ditegur oleh kepala sekolah anaknya sudah belajar baik atau belum, nah, dengan cara itu akhirnya kami bisa mengetahui sejauh mana anak itu mau belajar, atau orang tua sendiri juga harus mendampingi dalam pembelajaran itu. Ya, itu yang saya amati selama ini.
ya. Kemudian setelah kita musyawarah dalam satu semester ada kendala yang semacam ini, ya alasan anak itu macam-macam, ya. Yang kelompok di sana itu mengatakan, oh ya jaringannya sulit Bu, nggak punya paketan Bu, ya karena pelajaran banyak, ya harus mengerjakan ini dan itu, tugasnya guru banyak sekali, ya macam-macam. Itu alasan anak. Padahal dalam pembelajaran itu dalam satu hari mungkin dibatasi hanya 2 guru atau 3 guru saja. Selama ini begitu. Tapi ternyata anak berbicara lain. Wah banyak tugas dan seterusnya. Setelah kita komunikasi anak dan orang tua, ya perlu kesabaran. Orang tua juga harus mendampingi setiap hari, ya untuk pembelajaran itu. Kemudian guru juga harus bagaimana anak itu tetap semangat belajar, memberi semangat, ya didatangi tadi, ya didatangi. Tapi bagi anak orang pendidikan, istilah keluarga pendidikannya tinggi, ya tetap itu, ya orang tua memantau putra-putrinya untuk belajar. Ya. Bu, kalau di sekolahnya Ibu itu pembelajaran daringnya lewat apa Bu? WA grup atau lewat? Ya, ini ya? Untuk pembelajaran, ya. Sesekali itu kadang 2 minggu anak dikumpulkan untuk diberi pengarahan. Ada yang model satu kabupaten itu disamakan, ya Google Meet? Form, ya formulir itu. Oh, Google Form, ya. Kemudian Google Form, ya ada yang lewat WA, ada yang voice note, ya ada yang lewat si prestasi, ya. Jadi itu disamakan, anak diberi bimbingan 2 minggu, masuk diberi bimbingan, anak-anak nanti ini kerjakan. Ya. Kalau gantian. Iya, jadi separuh itu dimasukkan untuk bimbingan, ya. Sekabupaten itu akan disamakan agar mudah, ya. Si prestasi juga pernah Google Form, pernah Google Meet, dan Zoom, lewat Zoom juga pernah. Ya, itu dibimbing anak, ya. Kemudian baru beberapa hari berikutnya anak-anak hari ini nanti Zoom, ya. Anak bisa mengelompok di tempat yang mudah sinyalnya ini. Oh begitu. Jadi seperti ya sama dengan artikel tadi ya Bu ya, banyak sekali pro kontranya, apalagi terkait paket data lah yang orang tuanya susah untuk membeli mungkin, apalagi jangankan untuk kebutuhan sehari-hari saja itu loh masih kurang, apalagi untuk paket data anaknya yang setiap bulan belum tentu anaknya itu belajar gitu ya Bu ya. Berarti ya saya sendiri juga sempat menanyakan anak-anak kesulitannya, ya. Banyak Bu, nggak bisa tatap muka, nggak jelas pertanyaan soalnya, ya mau tanya paketannya habis, ya macam-macam anak-anak itu jawabannya. Ya enak tatap muka saja Bu. Ya ini anak-anak karena pemerintah belum mengizinkan masa pandemi, ya harus melaksanakan kegiatan ini dan perlu kesabaran dan orang tua perlu pendampingan tiap hari, terutama dalam belajar. Tapi usaha sekolah, ya dari hasil rapat itu tetap ada kesulitan, nanti bisa ditanyakan ketika masuk untuk pengarahan dan cara pembelajaran itu. Atau kita jika ada kesulitan, ya bisa ngebel gurunya mengelompok di sebelah sana 5 orang atau 4 orang, nanti kita datangi, kita bimbing. Ya itu sekolah kami menjalankan begitu, ya. Karena tidak mungkin kita tidak mendatangi di sana. Ya dikira anak yang bandel itu katanya libur, ya. Katanya libur, orang tua bilang katanya libur, sebenarnya tidak libur. Ya dari iya. Jadi dianggap libur ya pembelajaran daring itu ya. Meskipun pembelajaran nggak di sekolah itu dianggap libur, padahal kan seharusnya tetap belajar tapi di rumah seperti itu. Oh iya. Terus Bu, menurut Ibu untuk tanggungan Ibu sendiri sebagai guru, apakah pembelajaran daring ini cukup memberatkan atau sama saja seperti pembelajaran tatap muka pada umumnya? Iya. Kami sebagai guru itu ya punya tanggung jawab.
tetapi rasanya memang berat, dan itu pun kita alami ya semuanya untuk sekolah-sekolah itu, karena masa pandemi kita tidak menghendaki. Anak-anak juga kita ajak selalu berdoa ya, semoga masa pandemi, masa COVID ini segera berlalu dan Allah mengembalikan ya dengan keadaan yang baik, dan akhirnya kita bisa belajar ya tatap muka ya, agar kita bisa menjelaskan, karena kesulitan anak itu salah satunya juga tidak jelas soalnya ya, tidak paham karena tidak tatap muka, mau tanya ya kita butuh paketan yang banyak alasan-alasan. Walaupun pemerintah itu membantu, pemerintah itu ya membantu apa itu paketan, tapi tidak cukup. Saya tidak cukup, sangat minim sekali ya. Orang tua pun juga ada yang perhatian, ada yang cari ekonomi ya. Tugasnya anak sekolah hanya itu, tidak memperhatikan bagaimana anak belajar, karena memang keadaan ya, keadaan ekonomi, jadi orang tua hanya mencari ekonomi. Walaupun itu sudah didatangkan ya wali murid untuk diajak komunikasi dengan kepala sekolah, dengan guru ya, kendala-kendala apa yang kiranya ya. Orang tua sendiri kalau minimal pendidikannya SDM-nya rendah juga tidak mampu ya untuk membantu putra putrinya ya, malah sambat sulitnya bukan main. Saya tidak jadi kerja Bu ya, hanya nunggu anak ya, saya pun tidak bisa membantu untuk menjelaskan karena memang pendidikan kami ya sangat rendah gitu. Itu kendalanya ya. Kami ya sebagai guru PAI ya, kalau nanti istilahnya banyak memberi tugas ya, anak malah bingung ya tadi. Jadi anak mau tanya ya enggak jelas gimana cara tanyanya, kalau paketannya habis gimana. Akhirnya ya kita pantau tengah UTS ketika tengah semester itu ya, juga tadi ada beberapa pertemuan dalam satu semester ya untuk komunikasi dengan wali murid ya. Hasilnya anak itu waktu UTS diberikan orang tua langsung ya, akhirnya bisa saling komunikasi ya, itu. Jadi untuk memantau putra putrinya dengan nilai yang amat sangat, apalagi apa ya, anak itu enggak mau berusaha belajar membaca, enggak mau lihat itu jawaban dari Google, rimba Google itu ya. Loh Le, padahal ya belum apakah istilahnya belum dijelaskan kok nilainya bagus-bagus, malah bagus-bagus nilainya daripada pembelajaran. Tapi dia disuruh baca enggak mau. Males Bu, ini sudah ada jawabannya, yang penting sudah dijawab gitu. Jadi secara kenyataan ya, pembelajaran daring ini istilahnya sangat amat tidak tersampaikan materi, tidak efektif ya, tidak efektif. Ya. Sama-sama ada kesulitan ya antara guru menyampaikan materi, sedangkan anaknya tadi dengan berbagai macam kendala ya, ada paketan, sering beli paketan restorannya tidak dibelikan ya. Kemudian tadi apa sinyal ya, yang daerah pegunungan dataran rendah, kemudian rata-rata lingkungan kami orang tuanya petani, buruh tani ya. Terus pokoknya anak sudah sekolah ya, dikira ya datang sampai sekolah juga belajar. Orang tua sudah mendorong, tapi untuk membimbing, mendampinginya ya rasanya merasa berat ya. Itu yang terjadi. Oke, jadi teman-teman, Ibu Umi tadi melakukan pendekatannya melalui pendekatan psikologis. Dari segi anaknya, Ibu Umi sudah mendampingi ya per individu, mendatangi ke rumah-rumah, bagaimana kesulitan pembelajaran daring, kadang juga membentuk kelompok kecil yang berisi 5 orang, 6 orang untuk diberikan pengarahan mana yang ditanyakan seperti itu. Nah kemudian Bu Umi juga melalui pendekatan lingkungan sosialnya juga, melalui orang tua, terus bagaimana tempat tinggalnya, apakah kesulitan orang tua dalam
mendampingi putra-putrinya begitu. Kemudian dari segi agamis juga ya, dari segi agama Ibu Umi juga tetap mengajarkan pembiasaan kepada anak-anak untuk selalu berdoa agar terhindar dari segala macam bahaya, penyakit, dan semoga pembelajaran daring ini juga segera usai ya, biar anak-anak juga kembali normal, guru dan murid maupun orang tua itu kembali beraktivitas seperti biasa dan tidak terjadi kendala-kendala yang lain gitu ya Bu ya. Terima kasih Bu Umi. Ya, ini malah mulai hari Senin ini sekolah kami mau dimasukkan semua untuk menata ya, dimasukkan 100% ya. Percobaan yang kemarin setelah daring hasilnya minim sekali ya, nggak maksimal, kemudian 50% itu dimasukkan, jadi 3 hari masuk, 3 hari belajar di rumah gantian ya, karena satu kelas yang 26 itu dibagi 2 kelas ya untuk menjaga jarak itu. Kemudian sambil sekolah kami sekolah penggerak ya, sekolah kami sudah ikut sekolah penggerak ya. Kemudian kita harus sabar ya, kita harus sabar dalam tidak boleh berkata kasar atau istilahnya nangani ya. Itu sudah dilarang ya. Walaupun masa yang demikian sama-sama susah untuk ya menyampaikan tugas-tugas kami sebagai seorang guru untuk membimbing ya kepada anak-anak. Ya, harus penuh kesabaran. Insya Allah hari Senin besok itu sudah ya, tapi ya istilahnya sambil menata percobaan awal gitu ya. Oke. Terima kasih Bu Umi atas waktunya. Sangat banyak informasi yang saya dapatkan hari ini terkait bagaimana pembelajaran daring untuk sekolah yang termasuk di lingkungan ya, di daerah yang jauh dari perkotaan gitu ya Bu ya. Tadi yang saya katakan tadi pro kontra ya. Jadi mewah, kita mewah ya, mepet sawah, melas, mepet alas. Terima kasih Bu Tapi Umi. tetap semangat ya, semangat Bu Umi ya, semoga Bu Umi selalu diberikan kesehatan. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan dilancarkan semua kegiatan di sekolah ya Bu Umi. Amin. Terima kasih Bu Umi, selamat malam. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.